Selalu ada aja kendalanya di saat Persebaya lagi bagus-bagusnya performanya di Liga. Apa yang jadi kendala? Meskipun menang besar di laga pekan ketiga, ada 3 pemain Persebaya dapatkan sorotan pelatih. Kerendahan hati sang pelatih di saat skuadnya mampu menang di kandang dengan skor fantastis. Persebaya Surabaya siap mengejar Persija di puncak klasemen dengan 1 laga tunda. Wajib harus menang. Yahya Al-Kathiri kembali membawa tuah berarti di tim setelah lama menghilang dan menjadi pro dan kontra. Berikut ini 5 topik berita Persebaya Surabaya terbaru. Inilah berita selengkapnya. Kendala di saat skuad dalam top performa. Persebaya Surabaya yang kembali terhambat dalam jadwal pertandingan. Ya, penundaan pertandingan ini disebabkan oleh adanya demo di berbagai daerah di Indonesia. Persebaya Surabaya saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Namun sayangnya, mereka harus menelan pil pahit dengan penundaan pertandingan. Demo yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia membuat jadwal pertandingan harus ditunda. Hal ini juga pernah dialami oleh Persebaya Surabaya saat pandemi COVID lalu. Saat itu, Persebaya Surabaya sedang dalam performa terbaiknya dan digadang-gadang menjadi juara liga, namun harus terhenti karena pandemi. Apakah sejarah akan berulang kembali? Dengan skuad yang mewah dan target juara liga, penundaan pertandingan ini tentu menjadi tantangan bagi Persebaya Surabaya. Apakah mereka dapat mempertahankan performa terbaiknya saat pertandingan dilanjutkan nanti? Kalau menurut dulur bonek dan bonita, gimana tanggapan kalian dengan penundaan pertandingan Persebaya di pekan keempat ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. 3 pemain dapatkan sorotan dari Perez. Pekan ketiga Indonesia Super League, Persebaya Surabaya sukses melibas Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tak tanggung-tanggung, 5 gol disarankan ke gawang tim tamu dan hanya berbalas 2 gol. Unggul dari sejumlah aspek krusial, misalnya jumlah shoot on goal. Mengutip dari akun Instagram Liga 1 Match, skuad asuhan Eduardo Perez membukukan 11 tendangan ke arah gawang, berbanding 8 milik Bali United. Lalu dari aspek tackling sukses, Green Force mencatatkan 14 sedangkan Serdadu Tridatu hanya membukukan 6. Tak heran jika serangan-serangan tim tamu sukses diredam dan dimentahkan para penggawa tuan rumah. Pasca pertandingan, pelatih Persebaya Eduardo Perez menyoroti sejumlah pemainnya, terutama 3 rekrutan anyar yang didatangkan musim ini, yaitu Risto Mitrevski, Mihailo Perovic, dan Gali Freitas karena sukses mencetak gol perdananya sebagai penggawa Green Force. Kalian bisa lihat hari ini pemain-pemain yang berbeda mencetak gol. Jika kami terus bermain seperti ini, kami akan membuat lebih banyak peluang di pertandingan selanjutnya, tutur Coach Eduardo Perez. Lebih lanjut, juru taktik asal Spanyol ini juga memuji kolektivitas seluruh pemainnya sehingga tidak terpaku pada satu pencetak gol saja. Hari ini semua tahu, ini permainan yang sangat penting bagi kami. Karena menang pertama kali di kandang. Sangat senang bagi pemain, klub dan tentu saja bagi bonek bonita. Tambah pelatih Persebaya Eduardo Perez. Kerendahan hati Perez meskipun menang besar. Pelatih Eduardo Perez merasa perlu berpijak ke bumi meski Persebaya menang telak kontra Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurut Edu, sapaan akrabnya, banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama lini belakang Persebaya. Kebobolan 2 gol dari penyerang Bali United Boris Kopitovic dan Irfan Jaya menandakan ada yang perlu dievaluasi dari pemain belakang Persebaya. Duet Risto Mitrevski dan Dime Dimov di sektor bek tengah belum sempurna, terlihat gugup saat menjaga para penyerang Bali United. Yang jelas, tim kepelatihan tetap akan melakukan evaluasi meski meraih kemenangan besar pada laga kandang ini. Meski demikian, pelatih berkebangsaan Spanyol itu memuji pemain asingnya itu. Mereka memainkan fantastis.
Kami menjalani pertandingan yang sangat-sangat sulit menghadapi para penyerang Bali United yang punya kualitas. Kami masih harus bekerja, meningkatkan diri dan membuktikan kepada pendukung kami bahwa kami bisa berbuat banyak, kata Eduardo Perez. Siap kejar Persija dengan 1 laga tunda. Persebaya Surabaya menjaga asa di papan atas meski baru memainkan 3 pertandingan. Tim Green Force kini bertengger di posisi kelima klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan raihan 6 poin dan masih menyimpan 1 laga. Kondisi ini membuat peluang Persebaya Surabaya untuk merangsek lebih tinggi terbuka lebar. Jika mampu memaksimalkan laga tunda, mereka berpotensi menyalip 2 tim di atasnya. Sementara itu, persaingan di papan atas semakin ketat setelah Persija Jakarta kembali merebut posisi puncak. Macan Kemayoran sukses mengalahkan Dewa United pada pekan keempat Super League 2025-2026. Persebaya Surabaya menjadi sorotan karena meski baru memainkan 3 laga, mereka sudah mengoleksi 6 poin. Posisi kelima yang kini ditempati bisa saja naik signifikan jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan tunda. Green Force menunjukkan konsistensi sejak awal musim dan tetap menjaga peluang bersaing dengan tim papan atas. Dukungan penuh dari bonek diprediksi akan menjadi faktor penting untuk menjaga tren positif mereka. Tuah Yahya Al-Kathiri kembali ke Persebaya. Pada pertandingan yang memenangkan oleh Persebaya Surabaya melawan Bali United mendekati penghujung tahun 2025, terdapat pemandangan menarik di laga yang sangat berkesan. Yahya Al-Kathiri selaku manajer terlihat kembali duduk di bench pemain bersama pelatih Eduardo Perez, asisten pelatih, dan para pemain cadangan di laga itu. Berbagai komentar muncul di postingan yang diunggah dari salah satu media sosial Persebaya pada Sabtu 23 Agustus 2025 lalu. Dari ratusan komentar, terdapat salah satu komentar dari pemain Persebaya, yaitu Hernando Ari. Kiper andalan Persebaya tersebut mengaku senang dengan kembalinya Yahya Al-Kathiri yang dianggapnya sebagai seorang motivator di ruang ganti tim. Motivator terbaik, top Pak Yahya. Tulis komentar Hernando Ari. Yahya Al-Kathiri ditunjuk sebagai manajer Persebaya sejak musim 2022-2023 di era kepelatihan Aji Santoso. Posisinya sempat dinonaktifkan setelah Green Force terus meraih hasil buruk di musim 2023-2024 yang membuat tim kebanggaan bonek itu menempati posisi ke-12 di akhir musim. Tentu, dengan kehadirannya di ruang ganti bisa membuat para pemain memiliki motivasi lebih untuk memenangkan setiap laga di Super League musim ini. Apalagi Yahya Al-Kathiri punya rekam jejak mentereng saat membawa Persebaya U20 menjadi juara Liga 1 U20 musim 2019 lalu. Imbas demo DPR laga Persebaya versus PSM ditunda. Kabar mengejutkan datang dari Makassar, di mana insiden kebakaran menghanguskan gedung DPRD dan berdampak pada penundaan pertandingan sepak bola antara PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. Insiden ini tidak hanya mempengaruhi agenda olahraga nasional, tetapi juga mengguncang masyarakat setempat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan mendalam mengenai peristiwa tersebut, dampaknya, dan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai pihak terkait. Gedung DPRD yang terbakar merupakan salah satu pusat pemerintahan penting di daerah tersebut. Kebakaran ini menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan arsip dan dokumen penting yang disimpan di dalam gedung. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyelidikan, dugaan awal mengarah pada korsleting listrik yang memicu api. Pertandingan antara PSM Makassar dan Persebaya Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu besok harus ditunda. Keputusan ini diambil untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat, termasuk penonton, pemain, dan staf pendukung. Pertimbangan utama dalam penundaan ini adalah keamanan. Dengan terjadinya kebakaran, pihak keamanan lebih fokus menangani situasi darurat, sehingga perhatian mereka terhadap pertandingan menjadi terpecah. Manajemen PSM Makassar dan Persebaya Surabaya mendukung penuh keputusan penundaan pertandingan. Mereka menekankan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dan siap mengikuti jadwal ulang yang akan ditentukan oleh pihak penyelenggara.
Banyak pemain absen, Perez lakukan rotasi. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyebut memiliki skuad berbeda sambut laga PSM Makassar versus Persebaya pada pekan keempat Super League 2025-2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Minggu 31 Agustus 2025 mendatang. Hal itu karena sejumlah pemain bajul ijo, julukan Persebaya, dipastikan absen. Tony Firmansyah dan Mikhail Tata absen karena membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Satu pemain asing Persebaya, Galih Freitas, juga absen dengan alasan sama, ia membela negaranya Timor Leste. Leo Lelis, center back asing Persebaya yang gabung terakhir dan sudah mulai dimainkan 2 laga terakhir dari bangku cadangan, kondisinya lebih bugar. Ia berpeluang dimainkan sejak awal saat menghadapi PSM Makassar. Begitu juga dengan striker asing dari Persebaya, Diego Mauricio, yang sudah mulai berlatih dengan tim. Tentu kami punya pilihan yang berbeda dari materi skuad kami. Lihat saja nanti akan rotasi atau tidak, kata Eduardo Perez. Satu yang pasti, pelatih asal Spanyol itu berambisi melanjutkan tren positif tim yang 2 laga terakhir secara beruntun meraih kemenangan. Ambisinya tidak akan mudah. PSM Makassar yang hanya mendapat hasil imbang 3 laga awal akan mati-matian meraih kemenangan perdana. Apalagi kali ini akan bermain di depan pendukung sendiri. Hernando kembali dipanggil ke timnas. Kiper Persebaya Hernando Aris Sutaryadi kembali mendapatkan kepercayaan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Ia bersama 27 pemain lainnya akan bertanding melawan Lebanon di FIFA Matchday. Pemain asal Semarang itu mengaku senang mendengar dirinya kembali bisa membela timnas Indonesia. Saya juga melakukan persiapan di sini. Sekarang juga banyak pemain-pemain baru datang di Liga Indonesia ini. Katanya di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya, Selasa 26 Agustus 2025. Kendati sudah mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia, Hernando saat ini mengaku masih fokus bersama Persebaya, terlebih segera menjalankan pertandingan melawan PSM pada Minggu 31 Agustus 2025. Saya fokus dulu di tim, karena tim ini juga mau bertanding, jadi persiapannya mengikuti tim saja dulu. Lanjutnya. Keputusan Hernando untuk fokus ke Persebaya memang cukup wajar, sebab bajul ijo dalam 2 pertandingan terakhir sedang dalam tren positif, yaitu memetik 2 kali kemenangan. Ia mengaku ingin terus tampil konsisten bersama Persebaya dan ingin membuktikan bahwa bajul ijo bisa terus memetik kemenangan pada pertandingan selanjutnya. Saat ini kami pikirkan hanya bagaimana cara kami menang, menganalisa lawan, dan kami analisa diri masing-masing juga untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik setiap pertandingan, tuturnya. Sementara itu, menjelang pertandingan melawan PSM, Hernando dan seluruh pemain Persebaya terus menggelar latihan.